Melanjutkan episode sebelumnya. Renegade Immortal episode 121, pertemuan dua Wang Lin. Celah hitam di langit barat melebar perlahan, seperti mulut raksasa yang ingin menelan dunia baru. Angin berhenti, laut mengerut. Semua makhluk merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Tekanan dari sesuatu yang bukan kehidupan, bukan kematian, tetapi takdir yang belum selesai. Wang Lin melangkah ke udara dengan tenang. Setiap langkahnya membuat langit bergetar, bukan karena kekuatan, tapi karena dunia mengakui dirinya sebagai pusat keseimbangan. Tubuh barunya, setengah putih, setengah hitam, memancarkan aura yang menenangkan sekaligus menakutkan. Saat ia mendekat, celah kehampaan itu berbisik seperti suara ribuan roh. Kau kembali, aku menunggumu. Wang Lin memasuki kegelapan. Di dalam kehampaan, tempat itu bukan ruang, bukan waktu, hanya berisi kabut abu-abu yang bergerak sendiri seperti makhluk hidup. Setiap hembusan kabut membawa ingatan masa lalu, wajah ayahnya, suara ibunya, kematian teman-teman, dan perjalanan panjang yang tak berakhir. Tiba-tiba, kabut pada berkumpul dan berubah menjadi sosok manusia. Jubahnya sama, rambutnya sama, bahkan tatapan matanya sama. Dingin, tajam, dan penuh tekad. Itu adalah Wang Lin. Bukan dirinya yang sekarang, tetapi dirinya yang dulu. Sebelum semua kehancuran, sebelum menjadi langit, saat ia masih manusia yang hanya ingin bertahan hidup. Wang Lin terdiam melihat dirinya sendiri. Sosok itu tersenyum tipis. Aku adalah dirimu yang kau tinggalkan. Aku adalah amarahmu. Aku adalah dendammu. Aku adalah semua alasan kenapa kau melawan langit. Wang Lin menjawab dengan suara tenang. Aku tidak melupakanmu. Sosok itu berjalan mendekat, langkahnya tidak menimbulkan suara. Kau memahiku. Saat kau menjadi langit, kau membuang rasa takut, rasa marah, rasa sakit. Semua itu mengalir ke tempat ini, menjadi aku. Pertarungan tanpa senjata. Keduanya berdiri berhadapan. Tidak ada pedang, tidak ada teknik, hanya dua kehendak yang saling bertolak belakang. Diri lama berkata, jika kau ingin dunia yang baru bertahan, kau harus mengakuiku. Dunia tidak bisa hidup hanya dengan cahaya. Ia butuh kegelapan juga. Wang Lin mengangguk pelan. Aku tahu. Namun sosok itu tiba-tiba menyerang, melesat seperti bayangan. Kabut terbelah, ruang runtuh. Dalam satu gerakan, tinjunya menghantam dada Wang Lin, meledakkan cahaya putih dan hitam. Kau tahu, tapi kau tidak menerima. Kau takut. Kau ingin jadi langit yang sempurna, tapi lupa bahwa dirimu dibangun oleh penderitaan. Wang Lin terpental, namun tubuhnya kembali stabil. Ia tidak membalas. Ia hanya menatap dalam. Sosok itu semakin marah. Serangan demi serangan diluncurkan. Setiap pukulan mengandung kisah lama. Kematian adiknya, kesendirian di gunung es, pengkhianatan, pertempuran, dan kehilangan. Semua itu menghantam Wang Lin seperti badai yang tak punya belas kasih. Namun Wang Lin tetap berdiri. Diam, tenang, tidak goyah sedikitpun. Hingga akhirnya, sosok itu berhenti dan terengah. Mengapa kau tidak melawan? Wang Lin mendekat. Tangannya terangkat dan menyentuh kepala sosok itu, dirinya sendiri. Karena aku tidak ingin menghapusmu. Kau adalah bagian dariku. Tanpamu, aku tidak akan pernah sampai sejauh ini. Dunia ini membutuhkan cahaya dan kegelapan, dan aku membutuhkanmu. Sosok itu membeku, matanya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak marah. Ia hanya terlihat letih. Penyatuan dua kehendak. Kabut di sekitar mulai berputar deras. Cahaya putih dan hitam muncul dari tubuh Wang Lin dan sosok lamanya. Dua warna itu bertabrakan, lalu perlahan menyatu, seperti dua sungai besar yang akhirnya menemukan pertemuan. Sosok lama itu tersenyum samar. Akhirnya, kau mengakuiku. Ia berubah menjadi cahaya gelap yang lembut, lalu masuk ke dalam tubuh Wang Lin. Ketika penyatuan selesai, tubuh Wang Lin memancarkan cahaya yang tidak lagi terbagi dua. Bukan putih, bukan hitam, tetapi warna yang tidak pernah ada sebelumnya. Warna keseimbangan. Kehampaan bergetar, retak, lalu pecah menjadi ribuan potongan cahaya. Kembali ke dunia baru. Wang Lin membuka mata di langit dunia baru.
Angin menyambutnya. Gunung-gunung menunduk. Laut berbisik tenang. Namun kini, matanya berbeda. Di dalamnya, ada kedamaian dan ada bayangan. Dua hal yang kini tidak lagi bertentangan. Wang Lin menatap dunia ciptaannya dan berkata pelan, "Sekarang, dunia ini benar-benar lengkap." Saat makhluk pertama yang memiliki kecerdasan lahir di dunia baru, dan bagaimana mereka memandang Wang Lin seperti dewa pertama mereka. Renegade de Immortal episode 122. Makhluk pertama dunia baru. Dunia baru perlahan menemukan ritmenya. Matahari yang tercipta dari cahaya Wang Lin memancarkan kehangatan pertama, menyentuh tanah-tanah hijau yang belum pernah diinjak makhluk manapun. Gunung berdiri megah, hutan luas terbentang, dan sungai-sungai berkilau seperti hidup. Wang Lin berdiri di langit, merasakan denyut dunia melalui tubuh barunya. Kini ia bukan hanya pencipta, bukan pula langit lama. Ia adalah keseimbangan itu sendiri. Namun di tengah kedamaian itu, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di lembah yang dipenuhi sinar pagi, gugusan cahaya kecil berkumpul di atas tanah. Awalnya hanya seperti percikan yang menari lembut. Namun perlahan, cahaya itu membentuk sebuah wujud, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kelahiran makhluk pertama. Dari cahaya yang menempel pada tanah, terbentuk sosok kecil seukuran anak berumur 2 tahun. Kulitnya berwarna biru muda, matanya besar dan bersinar seperti bintang malam. Ia memiliki tanduk kecil di dahinya, dan sayap tipis transparan di punggungnya. Makhluk itu membuka mata, menatap dunia dengan kepolosan yang belum ternodai rasa takut ataupun kesedihan. Ia menyentuh tanah, merasakan angin, dan kemudian memandang ke langit, tepat ke arah Wang Lin. Makhluk kecil itu tersenyum, sebuah senyuman murni, tanpa pamrih. "Tuan, siapa engkau?" Suara itu sangat lembut, seperti alunan air sungai. Wang Lin turun perlahan, menyesuaikan tubuhnya agar terlihat tidak menakutkan. Ia berjalan mendekati makhluk kecil itu. Langkahnya membuat bunga-bunga bermekaran spontan di tanah yang ia lewati. "Aku bukan tuanmu," jawab Wang Lin lembut. "Aku hanya bagian dari dunia ini." Makhluk itu memiringkan kepala, bingung namun tidak takut. "Tapi, aku merasa engkau memanggilku untuk lahir." Wang Lin terdiam. Ia merasakan energi yang membentuk makhluk kecil ini. Energi cahaya dari tubuhnya, bercampur dengan kegelapan yang ia seimbangkan. Makhluk ini bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah anak pertama dari dunia baru, lahir dari keseimbangan Wang Lin. Wang Lin akhirnya berkata, "Jika kau harus memberi nama, kau adalah awal." Makhluk kecil itu mengulang, "Awal?" dan tersenyum bahagia seakan menemukan arti dirinya. Awal belajar dunia. Awal berjalan dengan langkah kecil, memegang rumput, mencium bunga, mencoba mengangkat batu kecil lalu terjatuh, membuat Wang Lin tersenyum samar untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama. Setiap gerakannya membuat energi dunia mengikuti. Saat ia tertawa, angin menjadi lebih lembut. Saat ia bersedih, cahaya matahari meredup. Ia adalah bagian dari dunia, sama seperti Wang Lin, namun dalam wujud yang lebih hidup. Wang Lin menyadarinya, dia bukan hanya makhluk biasa. Dia adalah roh dunia pertama. Ketika awal berlari-lari kecil, tiba-tiba ia berhenti dan menatap langit. Awan bergerak aneh, seperti ada sesuatu yang memasuki dunia. Kedatangan manusia dari langit lama. Di sebuah tebing tinggi, kilatan cahaya muncul. Dimensi terbuka, dan beberapa manusia dari dunia lama terhempas masuk. Jubah mereka koyak, wajah mereka penuh luka dan kelelahan. Mereka tampak bingung melihat dunia hijau di depan mata. Ini bukan dunia lama. Apa ini mimpi? Tidak, aku merasakan energi spiritual baru di sini. Awal bersembunyi di belakang kaki Wang Lin, memegang ujung jubahnya seperti anak kecil yang takut bertemu orang asing. Wang Lin berjalan maju, tatapannya tenang, namun penuh wibawa. Para manusia itu terkejut. Salah satu dari mereka berlutut, "Tuan, apakah engkau pencipta dunia ini?" Yang lain buru-buru ikut berlutut. "Kami hanyalah pengungsi dari kehancuran. Mohon berikan kami tempat di dunia baru ini." Awal menatap mereka bingung, lalu menatap Wang Lin. Wang Lin menghela napas pelan. "Bangunlah, di dunia ini tidak ada yang membungkuk pada langit.
Kalian berdiri sebagai makhluk hidup, bukan sebagai budak takdir. Kata-kata itu membuat seluruh lembah bergetar halus, seolah dunia menyetujui perkataannya. Salah satu manusia itu meneteskan air mata. Kami diakui? Wang Lin mengangguk. Dunia ini baru lahir. Kalian juga bagian darinya. Namun, saat ia mengatakan itu, Awa menatap para manusia dengan rasa penasaran bercampur ketakutan. Ia menarik jubah Wang Lin pelan-pelan dan berbisik. Apakah mereka seperti aku? Wang Lin menggeleng halus. Tidak, kau adalah yang pertama. Kau adalah roh dunia ini. Awa menatap manusia-manusia itu sekali lagi. Sejenak ia merasa kecil, namun juga bangga. Dan jauh di balik gunung, bayangan gelap tiba-tiba bergerak. Sesuatu dari kehampaan yang belum sepenuhnya hilang. Wang Lin menatap ke sana dengan mata tajam. Sepertinya, kedamaian ini tidak akan bertahan lama. Lanjutkan ke episode 123, di mana manusia pertama mulai menetap. Awa mengenal lebih banyak tentang emosi, dan ancaman dari kehampaan mulai memperlihatkan wujudnya. Hari demi hari berlalu di dunia baru. Matahari Wang Lin bersinar lembut, dan segala sesuatu tumbuh dengan damai. Hutan semakin lebat, sungai meluas, dan gunung membentuk lembah yang subur. Manusia dari dunia lama mulai membangun tempat tinggal sederhana di pinggir danau besar. Mereka membangun tenda dari ranting dan daun, bekerja sama, dan perlahan-lahan menemukan kembali harapan yang pernah hilang. Namun di tengah semua itu, awal, makhluk pertama dunia baru, menjadi pusat perhatian tanpa ia sadari. Awal belajar tentang emosi. Sejak pertama kali bertemu manusia, Awal semakin sering keluar dari lembah tempat ia lahir. Ia berjalan mengitari perkemahan, memegang tangan manusia-manusia itu, menanyai nama mereka, dan meniru cara mereka tertawa. Seorang wanita tua mengusap rambutnya. Anak ini bukan manusia, tapi rasanya hangat seperti cucu sendiri. Seorang pria muda mengajarinya melempar batu ke sungai. Awal tampak senang ketika air memercik. Namun ia juga belajar hal lain. Kecemburuan. Ketika beberapa anak manusia datang mendekat dan menarik tangannya, Awal memandang mereka dengan bingung. Saat mereka tertawa bersama, Awal memandang ke arah Wang Lin yang berdiri jauh, dan entah kenapa hatinya terasa sesat. Ia mendekat dan berbisik kepada Wang Lin. Mengapa hatiku tidak nyaman? Mengapa aku ingin kau hanya melihatku? Wang Lin menatapnya lama. Itu adalah emosi. Kau mulai memahami dunia dan dirimu sendiri. Awal menunduk. Aku tidak ingin merasa begini. Wang Lin mengusap kepala Awal pelan. Emosi membuatmu makhluk hidup, bukan sekadar cahaya yang mengambil bentuk. Awal perlahan tersenyum lagi. Namun sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia mulai merasa lebih dari sebelumnya. Retakan di langit hitam. Di sisi barat dunia, di mana langit berwarna hitam lembut, garis retakan tipis muncul. Hampir tak terlihat, namun Wang Lin merasakannya. Ia berhenti bicara seketika dan menatap ke arah itu, membuat Awal memegang bajunya karena merasakan hawa dingin. Itu bukan retakan biasa, gumam Wang Lin. Retakan itu bergerak seperti makhluk yang sedang mencari jalan. Ia berdenyut, blok, 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 seperti jantung yang baru bangun dari tidur panjang. Kemudian, dari dalam retakan, muncul asap tipis berwarna ungu tua. Asap yang tidak berasal dari dunia ini. Wang Lin mengerutkan dahi. Ini bukan kehendak lama. Ini sesuatu yang tersisa dari kehampaan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Awal memeluk lengan Wang Lin dengan takut. Apakah itu akan menyakitiku? Wang Lin menatapnya dengan tegas. Selama aku ada, tidak ada yang akan menyakitimu. Perubahan di perkemahan manusia. Di perkemahan, manusia lain tidak menyadari ancaman itu. Mereka bekerja seperti biasa, membuat api, membangun rumah kecil dari batu, dan mencoba menanam tanaman pertama. Namun mereka mulai menyadari satu hal. Energi spiritual malam hari semakin dingin. Angin membawa suara-suara aneh, seperti bisikan yang memanggil nama seseorang. Seorang pria muda terjatuh dan berteriak. Ada sesuatu di hutan. Aku melihat bayangan hitam bergerak. Wanita-wanita mulai ketakutan, memeluk anak-anak mereka. Tetua perkemahan memutar tongkatnya, memanggil Wang Lin.
Tuan, dunia ini aman, bukan? Wang Lin tidak menjawab segera. Ia memandang ke arah hutan. Di balik pepohonan, ada bayangan hitam tipis. Terlalu tipis untuk disebut makhluk, terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Bayangan itu bergerak cepat, mengikuti setiap napas manusia, seolah mencium keberadaan kehidupan yang baru. Awal bersembunyi di belakang Wang Lin. Apa itu? Wang Lin menjawab dengan suara rendah dan dalam. Itu adalah sisa dari kehampaan yang menolak hilang. Dunia ini belum sepenuhnya bersih. Pertemuan pertama dengan bayangan. Tiba-tiba, salah satu manusia berteriak. Di sana, dekat sungai, sebuah sosok hitam setinggi manusia muncul sekejap. Tidak memiliki wajah, tidak memiliki bentuk pasti, hanya kabut gelap yang bergerak seperti hidup. Ia menatap mereka tanpa mata. Tanah di bawahnya berubah menjadi abu, rumput mengering. Awal bergidik, tubuhnya bergetar. Aku merasa dingin. Wang Lin menatap tajam. Itu karena dia berasal dari ketiadaan. Bagian dari dunia lama yang tidak menerima kelahiran dunia baru. Bayangan itu mengeluarkan suara serak, seperti ribuan bisikan bertabrakan. K-A-M-U P-N-G-H-N Sure. Dan kemudian ia melesat menuju manusia terdekat. Dalam sekejap, Wang Lin mengangkat tangannya. Cahaya putih dan hitam berputar, menciptakan dinding energi yang menahan bayangan itu. Benturan terjadi, tanpa suara, namun terasa seperti dua dunia bertabrakan. Awal memekik kecil, Wang Lin, bayangan itu bergetar, lalu pecah menjadi partikel gelap yang berterbangan. Namun partikel itu tidak menghilang. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Wang Lin mengerutkan dahi. Ini baru awal. Bayangan itu bukan makhluk. Itu gejala. Kehampaan telah menemukan jalan masuk. Perkemahan manusia menjadi hening. Semua menatap Wang Lin, berharap jawaban. Awal memegang tangan Wang Lin erat. Apakah dunia ini akan hancur lagi? Wang Lin menatap ke langit hitam yang retak. Matanya tajam, dingin, tetapi penuh tekad. Tidak, selama aku berdiri, dunia ini tidak akan hancur. Namun di balik kata-kata itu, ia tahu pertempuran terbesar belum dimulai. Episode 124, Jejak Takdir di Tanah Para Leluhur. Tanah asing yang diselimuti kabut merah itu terasa berbeda dari semua tempat yang pernah Wang Lin datangi. Langkahnya bergema pelan, seolah seluruh dunia sedang menahan napas saat ia melangkah masuk. Tidak ada langit di atas. Tidak ada tanah di bawah, hanya dataran luas yang terbentuk dari abu para kultivator yang telah gugur sejak ribuan tahun lalu. Di tengah kesunyian itu, Wang Lin merasakan sesuatu, sebuah tarikan halus, seperti panggilan dari seseorang yang pernah ia kenal. Aura itu hangat, namun penuh kesedihan, seakan memanggilnya untuk mendekat, untuk menemukan jawaban yang selama ini tersembunyi dari jalur takdirnya. Ketika ia melangkah lebih dalam, batu-batu raksasa mulai muncul dari kabut. Masing-masing batu seperti monumen kuno yang memuat ukiran berisi kisah para leluhur, dewa yang jatuh, immortal yang mengkhianati surga, dan manusia yang menolak tunduk pada nasibnya. Semakin jauh Wang Lin berjalan, semakin terasa bahwa tempat ini bukan sekadar makam. Ini adalah tempat kelahiran para penentang langit. Di salah satu monumen terbesar, sebuah simbol mulai bersinar. Simbol yang sama dengan yang pernah muncul di tubuh Wang Lin saat ia berada di ambang kematian. Cahaya itu menembus kabut dan menyelimuti tubuhnya, memaksa ingatan samar yang telah lama terkunci untuk terbuka. Seketika, dunia di sekitarnya berubah. Wang Lin melihat bayangan masa lalu. Sosok seorang pria muda yang sangat mirip dirinya, berdiri melawan puluhan immortal dengan mata penuh amarah dan tekad. Suara dentuman langit, tangisan bumi, dan jeritan para dewa terdengar bertumpuk-tumpuk. Wang Lin terpaku. Sosok itu bukan orang asing. Itu adalah roh puar pertama dari jalur Renegade. Seseorang yang pernah menantang seluruh alam dan kalah dengan cara yang tragis. Bayangan itu menoleh dan menatapnya. Mengapa kau datang ke tempat ini, penerusku? Wang Lin menegakkan tubuhnya. Meski sadar bahwa sosok itu bukan makhluk hidup, tekanan auranya membuat napasnya berat, seolah ia sedang berdiri di hadapan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia hanya dengan niatnya. Aku datang untuk mencari jawaban,
Jawab Wang Lin. Tentang kekuatan ini, tentang jalan ini, dan tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya. Bayangan itu diam sejenak, lalu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah kabut gelap yang semakin padat di kejauhan. Jika kau benar-benar ingin melangkah lebih jauh, katanya, kau harus siap menghadapi apa yang tak mampu kuhadapi dulu, sesuatu yang bahkan langit pun takutkan. Kabut itu bergetar, lalu pecah. Sebuah aura kolosal keluar dari dalamnya. Dingin, tua, dan begitu kuat hingga tanah abu yang luas itu bergetar seperti lautan diterjang badai. Wang Lin memejamkan mata sesaat, menstabilkan napasnya. Ia tahu, perjalanan berikutnya bukan lagi tentang membalas dendam atau bertahan hidup. Ini adalah jalan seorang yang benar-benar ingin menantang takdir. Dan episode 124 berakhir saat suara mengerikan itu bergema. Akhirnya, generasi berikutnya datang. Episode 125. Sosok yang terkurung di dalam kabut. Kabut hitam yang berputar di kejauhan itu seakan hidup, seperti makhluk besar yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Setiap detik, aura kunonya semakin kuat, begitu pekat hingga tulang-tulang Wang Lin terasa bergetar. Namun ia tidak mundur. Jalan ini sudah ia pilih, dan tak ada lagi tempat untuk kembali. Ketika Wang Lin melangkah lebih dekat, kabut itu mulai terbelah perlahan. Dari dalamnya, muncul sebuah siluet raksasa, sosok humanoid berukuran puluhan meter, terikat oleh rantai cahaya yang membentang ke segala arah. Tidak seperti makhluk buas. Sosok ini tampak seperti seorang kultivator tua, namun matanya tertutup oleh segel kuno, dan jejak kekuatan yang bocor dari tubuhnya membuat udara runtuh setiap kali ia bernapas. Rantai itu bergetar keras saat sosok tersebut mencoba bergerak, namun setiap kali ia menarik, segel langit memaksa tubuhnya kembali diam. Wang Lin menatapnya tanpa rasa takut. Ia merasakan sesuatu yang aneh dari makhluk itu, bukan sekadar ancaman, tapi juga rasa sakit. Rasa kehilangan. Sosok raksasa itu membuka mulutnya pelan. Suaranya terdengar seperti ribuan jiwa yang berbicara bersamaan. Manusia kecil, mengapa kau tiba di tempat ini? Wang Lin menatap langsung ke arah wajah makhluk itu. Aku datang untuk mencari kebenaran. Tentang jalanku, tentang kekuatan yang ingin ditanamkan langit, dan kekuatan yang ingin dirampasnya. Sosok itu terdiam, lalu tertawa lirih. Tawa yang mengguncang dunia abu itu. Keberanianmu mirip dengan seseorang yang pernah datang ke sini dulu, tetapi ia gagal. Bayangan lelaki dari episode sebelumnya melintas lagi di ingatan Wang Lin, membuat pandangannya mengeras. Apa kau mengenalnya? Tanya Wang Lin. Aku mengenal semua yang jatuh di jalan ini, jawab sosok raksasa itu. Karena aku adalah penjaga yang tak pernah dipilih siapapun. Rantai-rantai di tubuhnya kembali bergerak. Dari dalam kabut, muncul satu bola energi kecil berwarna merah gelap. Energi itu mengambang, lalu melayang menuju Wang Lin. Rasanya dingin, namun juga memberi getaran yang semakin memperkuat inti kultivasinya. Itu adalah bagian dari jejak penentang langit, kata sosok raksasa itu pelan. Pewaris sebelum dirimu meninggalkannya, berharap seseorang mampu menyelesaikan apa yang tidak bisa ia selesaikan. Wang Lin menggenggam bola energi itu. Saat menyentuh kulitnya, ingatan asing langsung mengalir ke dalam kepalanya. Jurus, pemahaman Dao, dan pecahan emosi penuh kemarahan serta penyesalan. Namun sebelum ia bisa menyerapnya sepenuhnya, dunia di sekelilingnya berubah drastis. Rantai-rantai yang mengikat sosok raksasa itu bergetar keras, lalu pecah satu persatu. Makhluk itu membuka mata. Untuk pertama kalinya, sorotan matanya langsung jatuh tepat pada Wang Lin. Peringatan, penantang baru, suaranya menggema. Kau telah membuka sesuatu yang seharusnya tidak bangun. Tanah bergetar, kabut runtuh seperti ombak besar. Aura menghancurkan dunia mengamuk ke segala arah. Dan episode berakhir sesaat sebelum makhluk itu mengangkat tangan raksasanya ke arah Wang Lin. Bukan untuk menyerang, tetapi seolah ingin menunjukkan sesuatu yang jauh di balik kabut, sesuatu yang belum pernah diungkap oleh siapapun. Inilah musuh sebenarnya dari semua penentang langit.